من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Edi Maulana. Assalamualaikum Ustadz, kapan ke Sekayu lagi? Nanti tunggu jadwalnya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه السورة سورة من قرآن كريم، سورة المزمل. في هذه الآية موجود وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدموا, wama dan apa saja, tuqaddimu yang engkau kemudian menjadikan apa-apa itu sesuatu yang kemudian jadi amal disimpan di akhirat. Yang kamu siapkan itu li anfusikum, untuk diri kamu, disiapkan untuk dirimu, untuk keselamatan dirimu ketika nanti, ketika kamu, ketika kita, ketika kalian semua menghadap Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, berupa kebaikan. Segala sesuatu yang kita kerjakan daripada amal-amal baik, ini pada hakikatnya, pada intinya adalah sesuatu yang kita siapkan untuk kehidupan selepas kematian. Karena di sana ada kehidupan di alam kubur. Ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah, maka kalian mendapatkan itu semua di sisi Allah. Harta yang kamu sedekahkan nanti kamu dapatkan di sisi Allah. Salat malam akan menjadi penerang di alam kubur. Bacaan Al-Quran akan menjadi pembela di alam kubur. Ada satu surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Muluk. Baginda Nabi bersabda, siapa yang membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, maka hiyal mani'ah. Hiya, surat Al-Muluk itu al-mani'ah, akan menjadi pembela. Yamna'uhu min fitnatil qabr, akan membela pembacanya daripada azab kubur, daripada fitnah kubur. Saudaraku, yakini bahwa kehidupan ini tidak selama-lamanya. Apa saja yang kita dapatkan berupa kebendaan-kebendaan ini, sadar bahwa itu semua adalah titipan-titipan Allah untuk kita. Apakah kita mau menggunakannya untuk perkara yang bermanfaat di sisi Allah, ataukah hanya sekedar kesenangan yang kemudian menjadi perkara-perkara yang sia-sia, tidak kita jadikan amal. Maka kita berusaha bagaimana semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita berusaha itu semua menjadi amal, menjadi amal baik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kita jadikan amal di dunia ini, maka disimpan di sisi Allah, kita akan mendapatkan nanti di sana. Segala semuanya. Maka untuk itu kita jadikanlah semuanya perkara yang bermanfaat. Mata kita menjadi amal. Apa amalan mata? Memandang perkara yang baik, memandang kebaikan. Jangan suka memandang keburukan. Sukalah kita memandang kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita ini bersin, maka sunnah kita membaca Alhamdulillah. Lalu orang yang mendengarkannya
membaca yarhamukallah, lalu kemudian dibalas lagi dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Alhamdulillah. Ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian siapkan menjadi amal-amal di dunia ini, sebenarnya itu disimpan menjadi simpanan di akhirat. Maka nanti kita akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kita perhatikan ayat ini dalam Al-Quran surat Al-Muzammil. Apa saja yang kamu kerjakan, apakah saja yang kamu perbuat dari amal-amal kebaikan, kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, maka siapa saja yang berbuat amal, walaupun amal yang dibuat itu sebesar biji zarrah, amal kebaikan, amal keburukan, semuanya itu akan melihat hasilnya nanti di sisi Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal itu di dunia hanya ada dua saja, amal baik, amal buruk. May ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan yarah, syarran yarah, menunjukkan bahwa akan ada hari pembalasan. Di dunia ini jangan sembarang kita berbuat, hadirin. Pastikan apa yang kita buat itu adalah kebaikan. Yang kita lihat, kebaikan. Yang kita dengar, kebaikan. Yang kita bicarakan, kebaikan. Yang kita pikirkan, kebaikan. Menjadi kebaikan. Harta benda habis untuk perkara yang baik-baik saja. Jangan sampai digunakan untuk biaya-biaya kemaksiatan. Karena segala aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan di dunia ini akan ada balasan. Itu tergantung kita. Apakah kita mau nanam kebaikan atau kita mau nanam keburukan. Kitalah yang akan memanennya nanti di hari kiamat sesuai apa yang kita tanam di dunia. Maka di dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawahnya kampung akhirat. Sawahnya akhirat ya dunia ini. Maka apa yang kita kerjakan di dunia itulah yang kita tanam. Apa yang kita kerjakan itulah yang kita tanam. Maka dalam kitab Hayatus Sahabat disebutkan bahwasanya may yazra khaira yushiku ayyah sudara ghibatan wa may yazra syarran yushiku ayyah suda nadamatan wa haqiqatun nadamati nadamatul qiyamat. May yazra khairan, man siapa saja di dunia ini, yazra khairan, menanam kebaikan, menanam kebaikan. Yushiku, sebentar lagi orang yang menanam kebaikan itu ayyah sudara ghibatan, akan memanen kebahagiaan. Masya Allah. Jadi ini penting ini nasihat untuk kita semua. Siapa orang di dunia ini, siapa orang di dunia ini mau nanam kebaikan, menanam kebaikan, sebentar lagi akan memanen kebahagiaan. Wa may yazra syarran, siapa yang dia ini
menanam keburukan, mengerjakan keburukan. Yushiku ayyah sudah nadamatan, sebentar lagi dia ini akan memanen penyesalan. Wa haqiqatun nadamah nadamatul kiamat. Penyesalan yang sebenarnya adalah penyesalan di hari kiamat. Untuk itu kita ini bukan orang pertama kali yang hidup di dunia ini, tapi telah berlalu masa lalu, di mana di sana 100 tahun yang dulu leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita, mbah-mbah kita yang sekarang hum min azhabil kubur, sudah menjadi penghuni kubur, dulu juga hidup di dunia ini. Ada di antara mereka yang hidup 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Beberapa tahun kemudian habis masanya, mereka tinggalkan dunia ini, mereka pergi dari dunia ini menuju alam selanjutnya, menuju alam kubur. Nah, di sanalah awal daripada memetik hasil. Apa yang kita tanam di dunia ini, di kubur kita akan memetik hasilnya. Sesuatu perkara yang perlu kita yakini, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allazina, mereka adalah orang-orang yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara yang ghaib, perkara yang tidak tampak. Apa itu? Kubur, amal, malaikat, Allah, kehidupan nanti akan ada, kehidupan di akhirat. Nanti tak tampak, tapi dia beriman. Kenapa beriman? Karena berita tentang itu walaupun tak nampak datang dari Nabi Muhammad yang tidak pernah berbohong. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan dari sebagian rizki yang diberikan Allah kepadanya. Jadi yang dituntut untuk infak itu enggak diperintah untuk menghabiskan semuanya, tapi sebagian. Wa mimma, dan sebagian, razaqnahum, yang aku memberikan rizki kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Nah, maka segala apa-apa yang kita diberi rizki oleh Allah, kita infakkan. Infak itu kita gunakan. Kita diberi rizki berupa mata, maka mata ini kita infakkan untuk perkara yang baik, melihat yang baik. Ini infaknya mata, melihat yang baik. Infaknya telinga, mendengar yang baik. Infaknya mulut, bicara yang baik. Infaknya akal, memikirkan yang baik. Infaknya harta benda digunakan untuk perkara yang baik-baik. Infaknya anak kita gunakan untuk perkara yang baik. Anak yang mendirikan sholat, anak yang taat, anak yang beribadah kepada Allah. Begini hadirin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, orang yang beriman kepada perkara yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan segala apa yang diberikan Allah kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam petunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah. Berada dalam petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berada dalam kebaikan, beriman, bertakwa. Ini orang-orang yang berada dalam hidayah. Maka kita syukuri hidayah-hidayah ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Terima kasih Allah, Engkau telah berikan kami petunjuk untuk bisa mengerjakan amal-amal kebaikan ini, untuk bisa taat kepadamu, untuk bisa bangun malam tahajud, untuk bisa bersedekah. Ini ala hudan min rabbihim, maka kita syukuri alhamdulillah alladzi hadana li. Wa ma kunna. Betul-betul kami tidak akan bisa, tidak bisa beriman, tidak bisa beramal yang baik-baik laula an hadan Allah, kalaulah bukan karena petunjuk dan hidayatnya Allah. Maka untuk itu memang selalu datang di dunia ini dua perkara, baik buruk silih berganti. Kadang yang buruk lebih banyak daripada yang baik. Maka kalaulah kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa beramal baik, maka berterima kasihlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat kebaikan-kebaikan itu dan diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan. Tidak usah peduli dengan penilaian orang lain, selama yang kita bicarakan itu baik, selalulah bicara yang baik. Maka fungsi atas segala apa-apa yang diberikan Allah kepada kita, fungsinya itu harus sesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Difungsikan untuk yang baik-baik. Apa saja. Wa ma tuqaddimu, kembali lagi kepada ayat yang pertama, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Segala apa yang kita kerjakan di dunia ini disimpan di akhirat, nanti di kubur kita jumpai, di mahsyar kita jumpai, di sirat kita jumpai, di mizan, di hisab, di sirat, di surga kita jumpai yang baik-baik. Kalau tidak baik, naudzubillah min dzalik, maka nanti tempatnya di neraka. Maka disebutkan al khairu bihadzafirihi fil jannah wasyarru bihadzafirihi finnar. Al khairu, segala bentuk kebaikan apa saja dengan segala macam bentuknya. Al khairu bihadzafirihi, kebaikan dengan segala macam bentuknya. Fil jannah, tempatnya di surga. Segala macam kebaikan apa saja. Mata melihat yang baik itu di surga. Jadi derajat nanti. Mulut bicara yang baik itu nanti jadi derajat. Telinga mendengar yang baik, ini penting, mendengar yang baik. Ketika kita ini berwudu membasuh kedua telinga, disitulah kita disuruh untuk selalu berdoa, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullahu fabihudahu muqtadi. Ya Allah, Engkau jadikan kedua telinga aku ini, ya Allah, termasuk telinga yang selalu mendengar yang baik-baik. Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla. Ya Allah, Engkau jadikan telinga aku ini termasuk telinga yang yastami'una al-qawl, selalu mendengarkan yang baik-baik. Fayattabi'una ahsanah, setelah mendengarkan mengamalkan. Fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladziina hadahumullah. Orang yang suka dengar yang baik setelah mendengar diamalkan, mereka adalah yang dikatakan Allah, ulaika alladziina hadahumullah. Mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang, bisa ngobrol, bisa menyampaikan kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik berupa tazkir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling ingat mengingatkan kita, karena itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Untuk itu selalu jangan bosan-bosan dengan segala bentuk yang baik-baik. Melihat yang baik, mendengar yang baik, bicara yang baik,
memikirkan perkara yang baik, berbuat yang baik, melangkahkan tangan dan kaki menuju kepada tempat-tempat yang baik. Maka semua menjadi amal. Ini saja bagi hari ini, bagi yang barokah bagi kita semua insyaallah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan kita selalu berada dalam hidayah Allah, petunjuk Allah. Sepanjang hidup kita dilanjutkan anak dan cucu kita jadi orang-orang yang meneruskan kebaikan kita, meneruskan kebaikan kita, sehingga walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi amalannya dilanjutkan dan diteruskan oleh orang-orang yang masih hidup. Berbaring kita di alam kubur, tapi seperti orang yang masih hidup, mendapatkan kiriman-kiriman pahala. Pahala yang kita kerjakan oleh orang hidup, itu sampai kepada orang-orang yang sudah mati. Kalau dia yang sudah mati itu anaknya, bapaknya, maka orang-orang yang masih hidup di dunia ini, kalau dia itu anaknya, dia tidak harus niat saya hadiahkan pahala, nggak perlu, langsung aja sampai. Maka anak yang soleh, anak yang mendoakan. Kata Al-Imam Al-Muhibbut Tabari, yasilu lil mayyit kullu amalin yuf'alu. Akan sampai kepada mayit segala amal yang dikerjakan oleh orang hidup, baik itu amal baik maupun amal buruk. Kalau amal baik menggembirakan orang-orang kubur, kalau amal buruk menyusahkan, amal buruk menyusahkan, menjadikan sengsara bagi orang-orang di alam kubur. Itu bagi yang masih hidup di dunia ini, hiduplah dengan amal-amal yang baik, sehingga amal yang baik, sehingga amal kita derajat kedua orang tua kita dan seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.